Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Cihaginia dari kelas 10 S10. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila. Panca berarti 5 dan sila berarti aturan. Pancasila berarti 5 aturan. Adapun 3 tokoh yang merumuskan Pancasila. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Setelah sidang BPU PKI, dibentuklah Panitia 8 yang bertugas untuk menyusun dan mengelompokkan usulan yang berkaitan dengan dasar negara. Berbeda pemahaman tentang konsep dasar negara, maka dibentuklah Panitia 9. Sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 tepatnya di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, menghasilkan keputusan tentang Mukadimah Hukum Dasar alinea keempat. Itu yang pertama adalah ketuhanan dalam menjalankan syariat Islam bagi para pemilih-pemilihnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh sifat kebijaksanaan dalam menjalankan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Rumusan selanjutnya tentang dasar negara dilanjutkan dalam sidang PPKI. PPKI mengesahkan rumusan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, usulannya berbeda tentang Piagam Jakarta. Perbedaannya terdapat pada sila pertama dari ketuhanan dalam menjalankan syariat Islam bagi para pemilihnya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sekian penjelasan dari saya. Untuk sesi pertanyaan dibuka. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Nadula Merah Putri dari kelompok 3. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, apa pengaruh Pancasila terhadap Indonesia? Pengaruh Pancasila terhadap ini sangat besar, seperti mendorong adanya persatuan dan kesatuan terhadap bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, berkali-kali Insinyur Soekarno menyatakan bahwa dia bukan ketemu Pancasila. Lalu, berkata seperti itu karena Insinyur Soekarno hanya menggali Pancasila dari bumi Nusantara, dari kearifan lokal dan kekayaan lokal bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Mbak Zinggris Sujanarko dari kelompok 4 ingin bertanya, kapan sih Pancasila itu ditetapkan? Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Mengapa Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara? Nah, isi dari Pancasila sendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Apa dampak yang akan terjadi bila Pancasila itu tidak ditetapkan sebagai dasar negara? Adanya kekacauan politik dan ketidakstabilan sosial. Saya Muhammad Jatuh Ramadan dari kelompok 5. Pertanyaan saya yaitu yang pertama, bagaimana kita sebagai pelajar menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari kita? Oke, baiklah, akan saya jawab. Untuk penerapan sila pertama, yaitu beribadah menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Untuk penerapan sila yang kedua adalah mengakui adanya persamaan hak, derajat, dan kewajiban antar sesama manusia. Dan yang ketiga adalah bangga sebagai bangsa Indonesia dan cinta kepada tanah air. Yang keempat adalah bermusyawarah, dan yang kelima adalah bersikap adil tanpa membeda-bedakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia? Artinya, seluruh tatanan sistem hukum yang ada di Indonesia wajib berlandaskan Pancasila. Pertanyaan, persilakan. Saya Mutiara Marani dari kelompok 6. Pertanyaan saya yang pertama, pada tanggal berapa tokoh-tokoh merumuskan Pancasila? Tokoh-tokoh merumuskan Pancasila. Ya. Yang pertama adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Adalah untuk mengatur semua kewenangan yang ada di Indonesia dan untuk mengatur seluruh warga negara Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.